Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wijayani dengan NIM 201060601020 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Perkenalkan, saya di sini menjelaskan tentang materi wudhu. Menurut bahasa, kata wudhu dengan membaca dhammah pada huruf waw, wudhu adalah nama untuk suatu perbuatan yang memanfaatkan air digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Wudhu secara bahasa diambil dari lafal al-wada'ah, al-hasan, dan an-nazafah yang artinya bagus dan bersih. Wudhu secara bahasa juga diartikan indah dan bersinar. Sedangkan menurut istilah syara wudhu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota wudhu, yaitu muka, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki. Menurut beberapa pendapat dari ulama, yang pertama ulama mazhab Hanafi, jumlah fardu wudhu adalah 4 hal, yaitu membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga siku, menyapu 1/4 kepala, dan membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Yang pertama, membasuh muka. Menurut Imam Hanafi, membasuh semua bagian luar muka dengan sekali basuhan adalah fardu wudhu. Yang pertama, berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu." Yang kedua, membasuh 2 tangan hingga siku. Fardu wudhu yang kedua adalah membasuh 2 tangan hingga siku. Berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Dan tanganmu sampai dengan siku." Yang ketiga, menyapu 1/4 kepala. Fardu wudhu yang ketiga adalah menyapu 1/4 kepala, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Dan sapulah kepalamu." Dan yang keempat yaitu membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Fardu wudhu yang selanjutnya yaitu membasuh 2 kaki hingga mata kaki, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Yang kedua yaitu menurut pendapat ulama mazhab Maliki. Menurut ulama mazhab Maliki, jumlah fardu wudhu adalah 7 hal, yaitu niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga siku, menyapu seluruh kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, segera atau muwalat, dan menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Yang pertama, niat. Imam Maliki memasukkan niat ke dalam fardu wudhu dengan menggunakan dalil Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis Nabi SAW tentang niat. Dari Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan upaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." Yang kedua yaitu membasuh muka. Menurut Imam Malik, fardu wudhu selanjutnya adalah membasuh seluruh muka, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu." Yang selanjutnya yaitu membasuh 2 tangan hingga siku. Menurut Imam Maliki, fardu wudhu yang ketiga adalah membasuh 2 tangan hingga siku, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Dan tanganmu sampai dengan siku." Yang selanjutnya yaitu menyapu seluruh kepala. Menurut Imam Malik, yang wajib disapu adalah seluruh kepala, berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Dan sapulah kepalamu." Batas kepala dimulai dari depan tempat tumbuh rambut sampai tengkuk kepala. Rambut pelipis dan kulit putih di atas kedua daun telinga itu termasuk kepala. Apabila rambut kepala seseorang panjang, maka wajib menyapunya. Berikutnya yaitu membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Menurut Imam Malik, rukun wudhu yang kelima adalah membasuh 2 kaki hingga mata kaki, berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki."
Yang selanjutnya yaitu muwalat atau segera. Imam Malik mengatakan bahwa muwalat adalah salah satu fardu wudhu. Dalil yang digunakan adalah hadis Nabi, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan dia telah berwudu dan membiarkan telapak kakinya tidak terkena air seperti ukuran kuku. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Kembalilah kemudian perbaikilah wudumu." Dari hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya yaitu menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Menurut penjelasan Al-Jaziri, mazhab Maliki berpendapat bahwa menggosok-gosok anggota yang dibasuh merupakan salah satu rukun wudhu, sebagaimana juga menyela-nyela jenggot dan jari-jari tangan. Yang selanjutnya yaitu menurut ulama mazhab Syafi'i. Menurut ulama mazhab Syafi'i, jumlah fardu wudhu adalah 6 hal, yaitu niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, dan tertib. Yang pertama yaitu niat. Secara etimologi, niat adalah sengaja. Adapun menurut syara, niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diiringi dengan tindakan. Hukum niat adalah wajib berdasarkan sabda Nabi SAW, yaitu sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Fardu wudhu yang kedua adalah membasuh muka, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, maka basuhlah mukamu. Berikutnya yaitu membasuh 2 tangan hingga siku. Fardu wudhu yang ketiga adalah membasuh 2 tangan hingga siku. Berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, dan tanganmu sampai dengan siku. Selanjutnya, menyapu sebagian kepala. Fardu wudhu yang keempat adalah menyapu sebagian kepala, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, dan sapulah kepalamu. Selanjutnya, membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Mata kaki ialah yang menonjol dan keduanya merupakan tempat bertemunya pergelangan betis dan kaki, di mana wajib membasuh keduanya. Apabila seseorang tidak membasuh kedua telapak kakinya, baik bagian atas maupun bagian bawah dan kedua mata kakinya, maka belum cukup baginya. Seseorang yang berwudu wajib menyela jari-jarinya, kecuali apabila ia telah mengetahui bahwa air itu telah sampai pada semua sela jari-jarinya. Dasar dari ketetapan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang artinya, sesungguhnya Nabi bersabda, "Luruskanlah barisan kalian." Kemudian saya melihat para sahabat merapatkan pundaknya pada pundak lainnya dan merapatkan mata kakinya pada lainnya. Firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, dan membasuh kakimu beserta kedua mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib atau yang berurutan. Menurut Imam Syafi'i, tertib merupakan fardu dalam berwudu berdasarkan hadis Nabi SAW, yang artinya, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Yang keempat yaitu menurut pendapat ulama mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, bahwa jumlah fardu wudhu itu adalah 6 hal, yaitu membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga siku, menyapu seluruh kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, tertib atau berurutan, dan muwalat atau segera. Yang pertama yaitu membasuh muka. Menurut Imam Hambali, fardu wudhu yang pertama adalah membasuh seluruh muka, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Yang kedua yaitu membasuh 2 tangan hingga siku. Menurut ulama mazhab Hambali, fardu wudhu yang kedua adalah membasuh 2 tangan hingga siku, berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, dan tanganmu sampai dengan siku. Menurut mazhab Hambali, tangan yang wajib dibasuh mulai dari ujung jari-jari sampai pangkal tulang yang menonjol di lengan siku.
dan kedua siku merupakan bagian dari tangan, dan membasuhnya merupakan kewajiban. Berikutnya yaitu menyapu seluruh kepala. Menurut Imam Hambali, bahwa menyapu kepala termasuk juga kedua telinga merupakan fardu wudhu yang wajib menyapunya bagi seseorang yang berwudhu. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, artinya, dan sapulah kepalamu. Imam Hambali sependapat dengan Imam Maliki tentang kewajiban menyapu seluruh kepala dari tempat tumbuhnya rambut menurut umum sampai lekuk kepala bagian belakang. Selanjutnya yaitu membasuh dua kaki hingga mata kaki. Menurut Imam Hambali, membasuh dua kaki hingga mata kaki merupakan salah satu rukun wudhu berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Selanjutnya yaitu tertib atau berurutan. Menurut Imam Hambali, tertib merupakan salah satu fardu wudhu, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang terakhir yaitu muwalat atau segera. Menurut Imam Hambali, muwalat merupakan salah satu fardu wudhu, sebagaimana telah dijelaskan pengertian dari dalil muwalat dalam mazhab Malikiyah. Mereka mengistilahkan dengan segera, yakni telah membasuh anggota berikutnya sebelum kering anggota sebelumnya. Sebab-sebab perbedaan para ulama yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu perbedaan dalam menilai otensitas nas. Yang kedua, perbedaan memahami nas syara'. Selanjutnya yaitu menganalisis pendapat yang rajih. Mengenai pendapat yang terpilih atau rajih dari keempat mazhab adalah pendapat yang diambil dari mazhab Hanafi karena sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yaitu fardu wudhu yang 4, yaitu membasuh muka, membasuh dua tangan hingga siku, menyapu kepala, dan membasuh dua kaki hingga mata kaki. Selanjutnya yaitu niat dan tata cara wudhu sesuai tuntunan dari Rasul. Yang pertama adalah niat wudhu. Tentunya sebelum berwudhu, kita diharuskan untuk berniat terlebih dahulu. Niat dalam berwudhu ini diartikan sebagai kesungguhan hati untuk berwudhu, karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran dari Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari pun pernah menuliskan bahwa Rasulullah SAW menerangkan bahwa segala perbuatan tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya. Dari niat berwudu yaitu nawaitul wudu ali rafil hadasil asyghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Yang kedua yaitu membaca basmalah, membasuh telapak tangan. Setelah melakukan niat dengan kesungguhan hati, kemudian bacalah basmalah. Membaca basmalah ini dilakukan sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Namun bila lupa untuk membaca basmalah, maka wudhu yang kamu lakukan tetap sah. Kemudian yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali atau memutar air dalam mulut dan mengeluarkannya serta membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang ada pada gigi. Yang keempat yaitu mencuci lubang hidung. Mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalamnya. Dan disunahkan pula mencuci lubang hidung dengan cara menghirup air dalam sekali hirup serta mengeluarkannya dengan memencet hidung. Yang kelima yaitu mencuci muka 3 kali. Mencuci muka 3 kali pada saat berwudu sebaiknya dilakukan mulai dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bagian bawah dagu, serta membersihkan dari telinga kanan ke telinga kiri. Yang keenam yaitu mencuci kedua belah tangan hingga siku. Setelah mencuci muka, kemudian cucilah kedua belah tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Sebaiknya lakukan dengan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Membasuh tangan hingga siku pun sudah tercantum dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh yaitu mengusap kepala. Tata cara wudhu selanjutnya ialah mengusap kepala dari depan hingga ke bagian belakang sebanyak 1 kali. Ali bin Abi Thalib berkata,
Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya 1 kali. Dari hadis riwayat Sahih Abu Dawud nomor 106. Yang kedelapan yaitu membersihkan kedua telinga. Setelah mengusap kepala, dilanjutkan dengan membersihkan kedua telinga tanpa perlu mengambil air baru. Membersihkan telinga dengan tata cara wudhu ini dilakukan dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusap kedua daun telinga. Hal ini dilakukan secara bersamaan antara telinga kanan dan telinga kiri. Yang kesembilan yaitu mencuci kedua kaki hingga di atas mata kaki. Dan tata cara wudhu selanjutnya yang benar, sesuai dengan sunnah, ialah membasuh kedua kaki hingga di atas mata kaki. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali dan dimulai dari kaki bagian kanan terlebih dahulu. Dalam hadis riwayat Bukhari, dahulukanlah kaki kanan hingga 3 kali kemudian kaki kiri. Dan saat membasuh kaki, Rasulullah menggosok jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. Dari hadis riwayat Bukhari, Fathul Bari dan Muslim. Dalam menggosok kaki, Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk berhati-hati, karena bila tidak sempurna dalam membasuhnya akan terkena ancaman neraka, dan pastikan kulit yang terlipat terkena air wudhu. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu membaca doa wudhu. Setelah selesai rangkaian wudhu yang benar, disunahkan untuk membaca doa selepas wudhu. Dan saat memanjatkan doa wudhu, sebaiknya berdoa dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Adapun doa setelah wudhu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.